Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan menjelaskan mengenai penjelasan program segmentasi citra mata kuliah pengolahan citra semester 5. Di sini anggota kelompok itu yang pertama ada Ainul Haki dengan NIM 19150160016 dari kelas A. Kemudian ada Sulistyo Rini dengan NIM 19150160039 dari kelas A. Kemudian ada Mia Mahayuning Tias dengan NIM 19150160066 dari kelas B. Kemudian ada Elika Putri dengan NIM 19150160075 dari kelas B. Kemudian ada saya sendiri, Anggit Niwang Jatikusuma dengan NIM 19150160095 dari kelas B. Baik, langsung saja masuk penjelasan yang pertama, yaitu mengenai segmentasi citra. Segmentasi merupakan suatu proses pemisahan objek yang satu dengan objek yang lain dalam suatu citra, berdasarkan sifat-sifat tertentu dari citra yang dapat dijadikan sebagai pembeda. Ada 3 tipe segmentasi menurut Zhang tahun 2006. Yang pertama yaitu classification based, kemudian ada boundary based, dan yang ketiga ada region based. Selanjutnya ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk segmentasi citra, antara lain binarisasi, Otsu, dan K-means clustering. Berikut adalah penjelasannya. Binarisasi merupakan proses untuk mengubah suatu citra menjadi citra yang hanya terdiri dari warna hitam putih. Pada proses binarisasi ini membutuhkan masukan dari user berupa nilai ambang untuk membedakan dan memisahkan area objek dan background. Pada metode ini, suatu piksel akan menjadi area objek jika nilai intensitas suatu piksel kurang dari nilai ambang yang telah ditentukan oleh user. Jika piksel tertentu memiliki nilai intensitas lebih dari nilai ambang, maka piksel tersebut akan menjadi bagian dari area background. Selanjutnya, metode Otsu. Metode Otsu adalah dalam penglihatan komputer dan pengolahan citra dipakai untuk melakukan pengembangan atau thresholding citra otomatis. Algoritma ini mengembalikan nilai ambang intensitas tunggal yang membagi piksel-piksel menjadi 2 kelas, yaitu latar depan dan latar belakang. Nilai ambang ini ditentukan dengan meminimalkan ragam intensitas dalam kelas atau memaksimalkan ragam identitas antar kelas. K-means clustering merupakan salah satu algoritma yang dapat mempartisi data menjadi beberapa region cluster. Proses partisi data didasarkan pada jarak terdekat antara data dengan sentroid masing-masing cluster. Lanjut. Lalu ada penjelasan program. Yang pertama itu program metode binarisasi manual, di mana program ini dimulai dengan mengimport library seperti CV2 dan Matplotlib. Pada program ini, modul CV2 digunakan untuk membaca file gambar yang berupa CV2.imread, dan untuk menampilkannya itu menggunakan CV2imshow. Dan digunakan juga untuk mengambil fungsi threshold. Sedangkan modul Matplotlib-nya sendiri digunakan untuk menampilkan gambar berupa plot. Oke. Jadi di layar itu ada sintaks untuk menampilkan gambar, yaitu ada IMG. IMG ini merupakan variabel untuk menampilkan gambar aslinya. Nah, seperti yang tertampil pada layar. Lalu untuk menjadikannya binary, terdapat variabel redThresh untuk menampung hasil dari CV2.threshold. Fungsi threshold digunakan untuk menghitung nilai threshold dengan parameter pertama diisi dengan variabel IMG yang menyimpan file gambar asli. Parameter kedua diisi dengan nilai 125, yaitu nilai ambang pertama.
Parameter ketiga diisi dengan 255, yaitu ambang kedua yang telah ditentukan oleh user atau oleh kelompok kita sendiri. Dan yang terakhir ada parameter keempat, yakni cv2.traceBinary untuk mengubah gambar menjadi biner. Dan untuk menampilkan plotnya itu kita menggunakan plt.show. Nah, seperti yang ada pada layar, ini merupakan sintaks untuk menampilkan binarisasi manual yang telah kita pakai. Selanjutnya, ada program metode ATSU yang akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Metode segmentasi citra yang selanjutnya yaitu ada metode OTSU. Untuk penerapan metode OTSU ini ada library yang digunakan yaitu CV2 dan Matplotlib. CV2 itu dipakai untuk membaca gambar dan untuk menampilkannya. Untuk membaca gambar itu di sini ada dengan kode cv2.hybrid dan untuk menampilkan yaitu pakai cv2.imshow. Terus selanjutnya itu ada fungsi dengan variabel x, res. Bawa lagi. Di sini ada variabel xres untuk menampung hasil dari CV2 threshold. Fungsi threshold ini dipakai untuk menghitung nilai threshold, menyimpan file gambar asli. Terus parameter kedua diisi dengan nilai 125, yaitu nilai ambang pertama. Parameter ketiga diisi dengan 255, yaitu ambang kedua yang ditentukan oleh user. Dan parameter keempat, cv2.trace_binary plus cv2.trace_otsu untuk mengubah gambar menjadi biner dengan rumus otsu.plt.show. Di sini hasilnya bisa dilihat ya, ini kelihatan jelas background-nya jadi hilang gitu, dan apelnya jadi jelas ya, gitu. Terima kasih. Oke. Selanjutnya di sini ada segmentasi dengan metode clustering algoritma K-means. Pertama-tama kita import dulu library yang diperlukan. Di sini ada library NumPy. Kita inisialisasi sebagai NP. Nah, NumPy di sini digunakan untuk mengubah tipe data sebelum dilakukan clustering. Lalu di sini ada import CV2. Di sini digunakan untuk membaca, menampilkan, dan juga melakukan clustering itu sendiri. Nah, di sini jika kita menggunakan Google Colab, kita download dulu patch-nya agar bisa menggunakan cv2_imshow. Nah, di sini pertama-tama kita tampilkan dulu, kita baca dulu gambar yang ingin disegmentasi. Lalu kita tampilkan dengan fungsi imshow, dengan fungsi cv2 imshow. Nah, lalu kita lihat di sini tipe dari gambarnya sendiri itu masih int dan image shape-nya atau bentuk gambarnya masih 2 dimensi. Nah, kita ubah dulu ubah bentuknya ke 1 dimensi dengan img.reset. Nah, kita lihat di sini gambarnya telah menjadi 1 dimensi. Nah, setelah kita ubah bentuk gambarnya, kita ubah juga tipe datanya agar bisa dilakukan clustering dengan menyimpannya di variabel z dan dengan memanggil fungsi np.float32 di mg2 atau variabel sebelumnya tadi. Nah, lalu kita print lagi, kita lihat di sini tipenya sudah menjadi float32 dan bentuknya sudah menjadi 1 dimensi. Lalu kita lanjut ke metode clusteringnya. Nah, untuk metode clustering ini pertama-tama kita inisialisasi dulu jumlah clusteringnya.
jumlah klasternya. Di sini saya memasukkan atau menginisialisasi gambarnya dengan 3 klaster. Nah, lalu kita simpan juga kriterianya, kriteria apa yang kita pakai untuk menghentikan klasternya. Nah, di sini kita menggunakan 2 kriteria, yang pertama epsilon dan nilai maksimal iterasinya. Nah, lalu kita simpan lagi hasil clusteringnya dengan red label centers sama dengan cv2.kmeans. Nah, ini kita panggil tadi Z ini, lalu K atau nilai klasternya. Nah, lalu kriterianya dan untuk centernya kita pakai yang random center. Nah, setelah itu didapatkan beberapa label clusteringnya. Nah, setelah itu kita dapatkan juga centernya untuk masing-masing cluster. Di sini cluster pertama, cluster kedua, cluster ketiga, cluster keempat. Oh ya, tadi saya inisialisasi dengan cluster 4 sebelum ini. Nah, selanjutnya di sini ini untuk nilai center cluster pertama, nilai red, ini green, ini blue. Begitu pula seterusnya untuk cluster selanjutnya. Nah, selanjutnya kita kembalikan nilai centernya ke int dengan fungsi center sama dengan np.int8. Nah, ini adalah fungsi, dan ini variabel res untuk menyimpan center atau meratakan data ke center terdekatnya. Nah, setelah itu kita kembalikan citra ke 2 dimensi agar dapat ditampilkan. Nah, di sini dengan fungsi res.reshape seperti imgshape sebelumnya. Nah, di sini kita tampilkan hasilnya dan juga dan telah didapatkan klaster beberapa warna dengan beberapa center pula. Nah, untuk meminimalisir noise di sini ini ada beberapa noise untuk warnanya. Kita bisa menggunakan cv2.median blur. Nah, di sini sudah noise-nya sudah diminimalisir. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai penjelasan program segmentasi citra. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.